Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali bersama podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini spesial bulan Ramadan, episode kali ini telah hadir pembicara kita yang luar biasa untuk menemani waktu berbuka puasa kita. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama beliau dengan tausiahnya yang akan luar biasa. Dan tema hari ini adalah spirit puasa Ramadan untuk mengukuhkan persaudaraan. Langsung aja kita sapa pembicara kita hari ini. Ini dia Ibu Ustadzah Nurjanah SPD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adi. Senyum luar biasa, cerah hari ini, luar biasa. Semangat mantap selalu, betul. Alhamdulillah. Terima kasih atas hadirnya mampirnya di Ngeteh Anget Podcast hari Sama-sama, ini. Ustadz Adi. Sibukan yang biasanya mantap banget bergulir, alhamdulillah 2 minggu bisa untuk menghadirkan beliau dengan sibuknya luar biasa. Alhamdulillah. Bu Ustadzah Nurjanah ngajar di sekolah SMA atau SMK? SMA Bukateja. SMA Negeri 1 Bukateja di Purbalingga. Alhamdulillah. Dan hari ini Bu Ustadzah akan menyampaikan terkait dengan spirit puasa Ramadan untuk mengukuhkan persaudaraan. Langsung aja kita saksikan beliau tausiahnya yang sangat luar biasa. Pemirsa Ngeteh Anget, ini dia Ibu Nurjanah SPD MPD. Dipersilahkan. Terima kasih Ustadz ya. Ustadz Adi atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ini ya. Boleh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu di sini yang insya Allah selalu memberikan keberkahan. Amin. Ustadz Adi, yaitu dalam Ngeteh Anget Podcast Purbalingga. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat, amin, semangat, amin, dan masih berpuasa semuanya ya. Alhamdulillah. Hadirin semuanya ini, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga warisan keilmuan beliau mewaris kepada kita dan anak cucu kita. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan materi, ingin berpantun dulu. Boleh, malah asik ya. Boleh. Oke. Ada pantun ini. Al-Quran indah berwarna biru. Asik. Belinya di Shopee dengan uang cash. Mantap. Daripada bengong melulu, yuk ngabuburit nonton Ngeteh Anget Podcast. Asik banget. Oke, para penikmat Ngeteh Anget Podcast rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan Ramadan 2023
yang insya Allah semangatnya selalu meningkat. Dan kalau misalnya bulan Ramadan ini kan adalah bulan yang ditunggu-tunggu ya, Ustaz ya. Bulan yang sangat istimewa, selalu memberikan keberkahan, bulan maghfirah ya. Banyak ini sebutannya kalau bulan Ramadan. Dan disebut juga sebagai bulan untuk mengukuhkan persaudaraan. Sangat luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan, disabdakan oleh Allah pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang spirit. Nah, spirit puasa Ramadan untuk mengukuhkan persaudaraan. Apa iya sih Ramadan ini bisa mengukuhkan persaudaraan? Oke, kita bahas bersama-sama ya, kita belajar bersama-sama, sharing di sini. Seperti yang disampaikan dalam ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Saya yakin juga teman-teman banyak yang sudah tahu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum. Maka dari itu damaikanlah di antara saudaramu. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian dilimpahi dengan kasih sayang. Dari Al-Hujurat sebenarnya banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk memperkuat persaudaraan. Nah, saya sampaikan salah satunya saja, yaitu di dalam Quran Al-Hujurat ayat 10, di mana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tersebut itu disampaikan supaya kita saling mendamaikan antara saudara, begitu ya. Nah, disampaikan juga ya di dalam Islam itu terdapat, kalau bahasanya bisa ukhuwah ya, ada juga dengan bahasa silaturahmi, begitu ya, Ustadz Adi. Nah, untuk ukhuwah sendiri itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, di mana ini adalah persaudaraan antar sesama umat muslim. Nah, ini sudah diatur juga oleh Allah. Misalnya di dalam bulan puasa ini bagaimana menguatkan persaudaraan di antara umat muslim? Salah satunya saling membantu ya, terutama di bulan Ramadan ini kan pahalanya dilipat gandakan. Sebenarnya ini di semua waktu ya Ustaz tadi ya. Betul. Iya, terkhusus lagi adalah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, dilipat gandakan. Terus setan-setan juga digrogol, iya, di penjara ya, iya, dikerangken gitu ya. Kecuali tuh setan-setan yang sudah nempel di hati kita. Waduh. Ya. Jangan-jangan sudah berwujud manusia ya setannya ya. Jadi susah untuk dikerangken ya. Tapi setan-setan yang goib di sana itu adalah disampaikan dalam beberapa ayat dan hadis itu memang di penjara begitu. Jadi kita bebas untuk banyak-banyak melakukan kebaikan karena itu dilipat gandakan. Nah, contohnya yang ukhuwah Islamiyah itu tadi, persaudaraan antara umat Islam adalah saling tolong menolong gitu kan, saling membantu. Kayak di Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu kan supaya kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ini kalau di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, ini adalah persaudaraan sesama warga negara. Jadi Allah bukan hanya mengatur umat Islam saja ya. Dan Allah pun tidak memberikan kasih sayang hanya kepada umat Islam saja. Kalau kepada umat Islam Rohim ya Mas ya, kasih sayang yang khusus ini ya untuk umat Islam. Tapi kalau yang kesemuanya nih, semua agama ini kan Ar-Rahman, Allah juga memberikan kasih sayang. Dan di sini pun namanya adalah, kalau yang sesama warga negara ini adalah ukhuwah watoniyah. Contohnya itu misalnya karena kita tinggal di Indonesia, berarti harus toleransi ya Mas ya, atau bahasa Kemendaknya itu moderasi beragama ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, karena tinggal di Indonesia, itu harus memiliki moderasi beragama ya, harus berada di posisi yang tengah, tidak terlalu radikal begitu ya, dan juga tidak terlalu liberal
Jadi posisinya itu di tengah-tengah. Nah, toleransi ya, kalau bahasa nasionalnya itu adalah toleransi beragama. Ini mungkin lebih familiar ya dan dikenal oleh masyarakat umum. Nah, kalau toleransi beragama atau moderasi beragama ini sebenarnya sama. Jadi misalnya kita berada di Indonesia, ya saling menghormati ya. Karena kita bukan hanya beragama Islam saja, ada Hindu, Buddha, ya, Kristen, Konghucu ya dan sebagainya. Nah, bagaimana nih menjalin ukhuwah watoniyah di bulan Ramadan? Ya, misalnya nih yang Islam sedang berpuasa gitu. Berarti yang beragama lain menghormati, misalnya makan tidak di depan. Gitu ya, terutama Betul. para siswa kadang saling goda-menggoda ini Ustadz ya. Lagi godanya banyak gitu ya. Harusnya memiliki sikap toleransi ya. Iya, godanya banyak, udah lapar sekali. Kadang kan banyak yang menggoda itu yang nggak berpuasa. Yang nggak berpuasa baik itu karena sedang haid atau mungkin yang beragama lain. Nah, ini harus saling menghormati. Ya, meskipun itu teman, kalau bercanda ya harus tetap dijaga ya. Betul. Karena ini godanya besar, kalau itu bisa nanti menjadikan dia batal berpuasa. Jadi kalau yang beragama lain, misalnya ada umat Islam sedang berpuasa ya, menjaga misalnya makan, jangan di depannya gitu ya, agak-agak ngumpet gitulah ya. Kemudian sama juga sebagai umat Islam nih, misalnya harus mengingatkan juga nih teman-teman yang beragama lain. Misalnya hari Minggu saatnya yang beragama Kristen ke gereja, yang meringatkan, Mas, hari Minggu nih ke gereja gitu. Kalau mengingatkan saja itu tidak masalah. Begitu juga yang beragama lain, ke Hindu, ke pura, ke wihara gitu ya. Dan juga yang beragama lain pun mengingatkan itu nggak masalah. Yang penting itu tidak mencampur adukan dan tidak mengikuti ibadah. Ya, tidak boleh itu kan, bagiku agamaku, Ilakum dinukum iya waliyatin. betul, bagimu agamamu, begitu. Jadi urusan agama, urusan ibadah kita masing-masing sebagai umat beragama. Sosial itu harus selalu kita jaga, terutama kaitannya dengan persaudaraan. Kemudian ukhuwah yang ketiga ya ini Ustadz, yaitu ukhuwah basyariyah. Bashar ya. Iya, ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Ini tingkatannya bukan hanya di Indonesia saja ya, tetapi di seluruh dunia. Begitu, di seluruh dunia. Misalnya nih ada orang Amerika. Ustadz tadi pernah melihat ketemu dengan orang luar negeri gitu, orang mana? Di televisi. Oh, di televisi ya. Saya pun di televisi Ustadz. Tapi jikalau ada orang Amerika mungkin ya kesasar nih. Rumahnya Ustadz tadi di mana nih? Di Bandara Baru Wirasaba. Oh, di Wirasaba. Loh itu di bandara kan cocok banget ya. Pas. Ternyata ada orang Amerika nih ke Purbalingga ya, kesasar di Wirasaba. Bingung ya. Nah, ini kita harus memiliki ukhuwah basyariyah juga ya, menolong ya. Yang kesasar itu kita tunjukkan ya. Aduh, gimana nih bahasa Inggrisnya ya? Oh, ini Ustadz tadi tak pinter ini ya. Good morning apa kayak gitu. Dikasih tahu, kalau enggak ya pakai bahasa isyarat lah. Tunjukkan misalnya alamatnya di mana kayak gitu yang dia indikan gitu. Jangan dikerjain. Kadang orang itu kadang ngerjain ya, Betul. Iya, itu kita nggak boleh seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini cara bagaimana implementasi kita dalam mengukuhkan persaudaraan di bulan Ramadan. Banyak sekali kan ya yang kita lakukan. Biasanya yang nggak ada kegiatan di desa, di kota, di semuanya, sekolah semuanya itu kayak bertumbuh. Iya, seperti baru disiram air hujan, Jadi pada tumbuh hijau kayak gitu. Dan juga semangatnya pun berbeda di bulan Ramadan. Nah, salah satunya ya, salah banyak ini, kayaknya banyak yang bisa dicontohkan. Ini beberapa saya contohkan bagaimana mengukuhkan persaudaraan di bulan Ramadan. Salah satunya yang pertama ini adalah kerja bakti, membersihkan fasilitas umum ya, misalnya pesarian ya. Kadang kan kalau mau Ramadan membersihkan pesarian, got, taman, tempat ronda dan sebagainya. Rumah juga kadang-kadang iya. Wah, besok mau Ramadan. Oh, kita bersihkan. Biasanya jarang membersihkan, tapi khusus ya, menyambut spesial bulan Ramadan itu dibersihkan semuanya.
Kemudian juga fasilitas keagamaan, misalnya masjid, musola gitu ya, itu juga dibersihkan. Nah ini kerja bakti ya. Kerja bakti ini kan biasanya kita membersihkan sendiri, tapi ini serombongan dari desa Wirasaba misalnya, kan jadi senang gitu. Iya betul. Kemudian yang kedua ini adalah adanya kajian-kajian keagamaan. Biasanya kan yang tadinya sudah tidak semangat gitu ya, melempem ya, bahasa Purbalingga. Iya, melempem. Melempem itu ya, tidak ada semangat. Lah itu tumbuh. Misalnya ada kultum, setelah subuh ada kultum, setelah traweh. Terus di ngabuburitnya juga ada. Di situ kan bisa dikumpulkan, saling berbagi, sharing tentang masalah keduniawian kayak gitu, atau masalah akhirat, dibimbing oleh ustadznya. Nah ini kan juga mengukuhkan persaudaraan. Kemudian yang ketiga adalah bakti sosial ya. Biasanya ada panitia khusus gitu ya di bulan Ramadan, kemudian mencari sponsor biasanya ya. Waktu saya kuliah di Jogja itu kayak gitu, Ustadz. Sponsor di sini nanti juga masih ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu di perempatan misalkan seperti itu ya. Iya, di sekolah juga kan, di desa, di kota apalagi begitu, apalagi di yang banyak mahasiswanya. Ini biasanya mereka mencari sponsor, kemudian menggali ini dana karena kan memang semangatnya tinggi untuk bersedekah dan sebagainya. Kemudian nanti bisa diinikan dengan sembako yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah mengunjungi panti asuhan. Ya, kadang-kadang ngajak buka bersama gitu kan, atau memberikan tali asih bisa ya ke panti asuhan. Kan senang tuh. Ya, mereka yang tidak punya orang tua, tapi kita hadir di situ bareng-bareng. Itu akan buat mereka semangat ya, semangat untuk bersama-sama, untuk beribadah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengajian nuzulul Quran bisa ya. Yang tadinya sendiri-sendiri tapi bruk ke situ semuanya. Loh. Pengajian nuzulul Quran Ustadz dengan Ustadz Adi. Wow, mantap. Di desa Wirasaba. Amin aja amin. Begitu ya. Nah, ini menjalin persaudaraan ya dengan tetangga, dengan semuanya ya, yang tadinya aktivitas sendiri-sendiri tapi dengan ada pengajian kan bisa bareng-bareng mengukuhkan persaudaraan. Terus mungkin ada kalau di desa itu ada yasinan, tahlilan, itu juga menguatkan persaudaraan juga. Kemudian yang keenam adalah berbagi takjil ya. Ini biasanya anak SMA gitu ya, atau di desa juga ada nih. Kalau anak SMA, SD, SMP biasanya ini ya memang ada kepanitiaan, terus mereka bagi takjil gitu dengan uang infak atau apa ya tadi ya, di tepi-tepi jalan atau dikasihkan kepada tukang becak atau apa yang memang membutuhkan ya. Kemudian juga kalau di desa biasanya bagi takjil bareng-bareng, buka puasa, ngabuburit, di masjid biasanya. Iya, ngabuburit terus langsung buka puasa sekalian di situ. Untuk yang selanjutnya tadi berbagi takjil, kemudian ada buka puasa bersama. Bukan hanya di masjid, kadang di dalam keluarga juga ya. Misalnya Ustadz Adi nih sama adiknya sama ibunya, ini adalah momen ngumpul yuk bareng-bareng. Biasanya terpisah ya, makan dengan waktu yang berbeda. Betul. Tapi karena bulan puasa jadi ukhuwahnya akan masuk di situ ya. Iya, betul. Jadi buka puasa di dalam lingkungan yang kecil aja, keluarga atau masjid atau di sekolah kan ada itu SD, TK. TK ada nggak nih? Bisa juga ya bersama orang tua. SMA atau kuliah itu buka puasa bersama. Saya pun kadang sudah pada alumni kadang diundang Mas untuk Ustadz ya, untuk buka puasa. Ya alhamdulillah berarti masih terjalin ukhuwahnya. Keren. Kemudian ada renungan bersama. Jadi kalau malam ini berbeda yang dengan itikaf dulu ya. Mungkin yang setelah taraweh kita bisa mengadakan renungan bersama-sama, nanti ada yang mengisi, adulah bareng ayo kita introspeksi diri kayak gitu. Ini juga menjadikan semakin kuat ukhuwah karena muhasabah ya. Iya, muhasabah bersama. Kemudian ada iktikaf bersama juga. Jadi bermalam gitu kan, berdiam diri di masjid tapi bersama-sama gitu ya. Meskipun doanya sendiri-sendiri, tapi kalau ini dikelola dengan baik, bareng-bareng dilaksanakan kan senang nih banyak temennya. Jadi semakin semangat, ada iktikaf nih di Masjid Agung gitu, dikejar ke sana gitu kan. Di masjid ini, ayo ikut kan, ada motivasi sendiri daripada sendirian di rumah ya Tati ya. Betul. Iya betul. Jadi iktikaf bersama. Kemudian ada juga biasanya kebiasaan tadarus bersama.
tadarus bersama setelah tarawih apa itu juga menjadikan menguatkan ukhuwah daripada yang sendiri-sendiri. Mungkin ada one day one juice gitu ya. Iya betul. Dan itu bukan hanya bareng-bareng kayak gini, kadang kan lewat online juga bisa. Ini kan Bisa. secara online juga bisa menguatkan persaudaraan. Kemudian mengkaji tafsir Quran. Nah, ini ahlinya nih Ustadz Adi nih. Amini aja dulu, amin. Walaupun belum tapi ya, amin. ya. Oke, kemudian menumbuhkan semangat membaca Al-Quran. Ini biasanya yang TPQ pada sudah tidak semangat, tapi pada saat di bulan Ramadan biasanya berkembang banget. Dari TPQ tadinya di jadwalnya lebih gasik biasanya, pada semangat nih. Terus ada kelas ibu-ibu juga untuk latihan BTQ remaja gitu. Ini bertumbuh dan ini menguatkan persaudaraan. Kemudian nih ada yang jarang mungkin door prize Ramadan bisa itu Jarang banget. Misalnya setelah tarawih ya, sesekali lah, seminggu sekali atau apa, kita bikin door prize Ramadan. Ya. Misalnya dari yang kecil-kecil aja, misalnya kalau ibu-ibu kan daya deterjen, oh iya, minyak goreng, ini kan merek ya, iya, sponsor, iya nggak boleh ya. Terus atau apa yang lain? Sendal biasanya kan sering hilang ya, iya, atau apa? Nanti kan bisa setelah tarawih, terus diisi itu, setelah kultum diisi itu. Bapak Ibu yang hari ini sudah tadarus sampai juz berapa kayak gitu. Terus yang paling banyak nanti dikasih door prize itu. Ini kan bagus menjadikan motivasi juga ini bukan untuk menjadikan kesombongan ya. Kita positive thinking lah teman-teman ya. Jangan apa-apa terus kesombongan enggak. Karena ada suatu hal yang memang harus kita motivasi. Apalagi kalau kita berada di masyarakat, berada di halayak banyak, bagaimana trik kita untuk memotivasi begitu. Kemudian ada juga dengan mengajak untuk beribadah ya. Jadi selain intern, kita ke masjid, ayo yang kelewatan tetangga itu, ayo diajak. Kadang kan pada itu sih malu kadang kalau untuk ke masjid. Kalau mungkin untuk yang berlaku buruk ya, ke diskotik, apa sih mereka gagah. Tapi kadang kalau untuk diajak ngaji kadang malu ya. Iya betul. Kadang-kadang memang sarungan aja kadang-kadang, iya. Biasa celana pakai sarung soleh ya. gitu ya. Kadang iya, betul. Untuk anak remaja malu di kayak gitu. Takut dikatakan soleh ya. Betul. Padahal itu kan untuk dunia akhirat. Jadi nah ini kita harus mengajak dengan telaten ya, baik mengajak secara tadi personal, juga kita mengajak di pengajian di kultum-kultum ya, juga diajak. Kemudian sholat Jumat itu loh yang tadinya sepi, semakin banyak jemaahnya. Ya. Sholat raweh juga, ya biasanya sih awal banyak menyusul, turun. Tengah-tengah ya, nanti terakhir semangat lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ada usaha untuk selalu mengingatkan. Nah seperti itu tambahannya ini ada sedikit puisi lagi. Pantun. Kirain puisi yang lebih panjang. Dulu ya ya. Iya biar kayaknya agak-agak ngantuk ini karena kalau sudah mulai betul. Ngabuburit sore kan perutnya sudah. Tapi kayaknya dengar suara ustadzah kayaknya udah semangat banget karena halus dan juga ini kayaknya wawasannya tambah mantap nih, luar biasa. Iya, amin ya rabbal alamin. Ide-idenya kreatif dan jarang diungkapkan di tempat-tempat yang lain ini. Kayak tadi setelah tarawih ada door prize, ini baru ustadzah yang luar biasa inovasinya. Kan ini khusus di ngeteh anget. Terima kasih, mantap banget nih pemirsa, mantap banget. Pantunnya ya tadi ya. Boleh, monggo. Oke. Beli rawon, ini belum ya tadi ya, yang beli rawon ya? Belum. Belum. Beli rawon di rumah Bu Lilis. Asik. Minumnya es jeruk dan jus mangga. Seger banget. Hei kamu yang senyumnya manis. Yuk ngabuburit di ngeteh anget Purbalingga. Asik. Okay. Terima kasih pantunnya, nanti catat pantunnya ya. Luar biasa, mantap banget. Iya, demikian Ustadz. Ya, terima kasih, mantap banget nih, ide bagus dan insya Allah nih menambah wawasan pemirsa ngeteh anget ya terkait dengan menjalani bulan puasa dengan inovasi terbaru untuk mengukuhkan persaudaraan kita, terutama di sesama Islam ya, Muslim, dan juga bisa moderasi agama dengan agama yang lain supaya ibadah kita antara ibadah yang kemarin disampaikan sama Ustadz yang lain adalah untuk saling sinergi antara yang
ibadah-ibadah yang wajibkan dan ibadah yang berhubungan dengan sosial. Oh, betul betul. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa Ngeteh Anget. Pertanyaan saya bacakan ya Ustazah. Oh iya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah harus kita mengukuhkan persaudaraan pada bulan Ramadan? Apakah harus gitu ya? Oh begitu. Sebenarnya kalau keharusan itu di bulan apa saja, Tat? Bukan hanya di bulan Ramadan, begitu. Karena persaudaraan itu baik dengan sesama Muslim atau dengan yang lain itu harus dikukuhkan kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Tidak hanya dengan sama Muslim ya, tapi juga dengan yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Ibaratnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau pada saat di kota Madinah ya, itu bertemu dengan pengemis buta. Sudah pernah dengar ya Tati? Pernah dengar. Oh, iya. Tapi pemirsa juga. Ya betul. Iya betul. Itu pasar dekat rumahnya Nabi itu ada seorang pengemis buta dan itu beragama Yahudi apa ya? Dan Nabi Muhammad ini luar biasa cara mengukuhkan persaudaraannya. Jadi setiap hari Nabi Muhammad selalu menyempatkan waktunya untuk nyuapi, mengasih makan kepada pengemis buta itu. Meskipun pengemis buta itu selalu mengumpat Nabi Muhammad. Selalu mengumpat. Iya, jadi mungkin pengemis buta itu sering dengar-dengar saja, tapi nggak tahu bagaimana Nabi Muhammad. Sosok beliau. Jadi pengemis buta itu sering menjelekkan Nabi Muhammad. Lah, Muhammad jelek, Muhammad gini-gini gitu. Padahal yang tiap hari menyuapi adalah, coba mungkin kalau kita ya yang sebagai posisi Nabi Muhammad ya, mungkin pada saat kita nyuapi kita telankan sekalian itu sendoknya gitu ya. Jengkol ya, jengkel maksudnya. Iya, jengkel banget ya. Tapi enggak ya, Nabi Muhammad itu luar biasa, tetap santun begitu menyuapi. Hingga suatu ketika Nabi Muhammad meninggal nih, begitu. Kemudian digantikan oleh sahabatnya, kalau nggak salah Ali apa siapa ya? Sahabatnya lah ya, sahabat Nabi. Itu memang temperamental juga si pengemis butanya itu. Jadi pada saat disuapi sama sahabat Nabi itu dia marah, menolak, gitu. Menolak, malah dia apa namanya? Untalakan ya, dilempar gitu. Lempar. Ya. Siapa ini? Wow, galak ya. Keren banget. Siapa ini kayak gitu? Siapa ini gitu kan? Dilempar gitu kan, kaget. Aku biasanya disuapi bukan oleh orang yang kasar gitu. Kenapa ini nyuapi saya kok kasar kayak gitu? Terus sahabat itu menyampaikan, ini saya gitu. Terus disampaikan, terus mana yang biasa nyuapin saya gitu. Terus baru diceritakan oleh sahabatnya itu bahwasanya yang nyuapin kamu itu adalah Muhammad. Langsung menangis itu Tat. Astagfirullahaladzim, berarti yang selama ini nyuapi aku itu adalah orang yang selalu aku hina gitu Tat. Nangis. Kemudian malah akhirnya dia bertobat ya. Pengemis itu akhirnya luluh, kemudian akhirnya masuk Islam. Nah ini cara berdakwahnya Nabi kan sangat halus, sangat lembut untuk mengukuhkan persaudaraan menjadi silaturahim. Jadi dimanapun kapanpun, terutama di bulan Ramadan yang memang dilipat gandakan pahalanya, ya memang sangat perlu gitu untuk mengukuhkan persaudaraan begitu Tat. Oke, luar biasa, mantap banget. Yang kedua, manfaat apa yang kita dapatkan dalam mengukuhkan persaudaraan di bulan Ramadan? Manfaatnya apa ini Tat? Manfaatnya sebenarnya banyak ya. Salah satunya dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan mengukuhkan persaudaraan itu akan terbiasa. Kita terbiasa untuk melakukan kebaikan, terbiasa untuk merangkul orang lain, terbiasa untuk seperti yang tadi saya ceritakan ya, bekerja bakti dan sebagainya. Jadi yang perlu pertahankan ini yang kadang sulitnya begitu Tat. Manfaatnya itu yang jelas banyak, membiasakan kita itu mendapat pahala, dicintai oleh sesama. Bukan hanya sesama nih, sama Allah juga, amin. Mendapatkan cintanya juga begitu Tat. Terima kasih luar biasa Ustazah, mantep banget. Semoga nih pemirsa Ngeteh Anget bisa menambah ilmunya, wawasannya terkait dengan bagaimana cara mengukuhkan persaudaraan kita di bulan Ramadan, baik sama Islam ataupun dengan orang lain yang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kebersamaan Ustadz. Ada pantun lagi? Ditutup dulu. Boleh. Ya, ini ada sedikit kesimpulan. Oh baik, oke monggo. Oke. Jadi
semangat untuk di bulan Ramadan ini adalah selain untuk beribadah itu tinggi sekali nih semangatnya untuk mengoptimalkan dalam beribadah. Nah, selain hal tersebut itu karena juga dilipat gandakan amalan-amalan kita. Jadi semangatnya tinggi. Dan kita juga nggak tahu ya Tat, kadang itu muncul sendiri ya, spirit otomatis dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan itu kayaknya semangatnya tinggi. Hirohnya lebih membara. lebih membara begitu. Nah, tugas kita itu adalah setelah kita mendapatkan semangat Ramadan nih di tahun 2023, kita itu bisa memupuk terus. Kemudian setelah Ramadan itu berhenti, kita itu bisa bertahan dengan melakukan tadi sholat jamaah, tadarus, bakti sosial dan sebagainya yang bisa dilakukan di hari yang lain. Itu harus kita selalu tanamkan itu sampai berjumpa lagi ke Ramadan berikutnya ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Karena ibaratnya di bulan Ramadan itu kayak ngecas seperti HP nih. HP kan sering kalau dipakai terus lopet. Tapi kalau setelah Ramadan itu kayak dicas kembali ya, baterainya itu diisi kembali, jadi semangatnya full kayak gitu ya. Dan ini ibaratnya seperti itu. Semoga Ramadan berikutnya kita masih dipertemukan ya dalam kondisi yang sehat, panjang umur, berkah, bahagia gitu ya. Amin. Ada satu pantun lagi Tat. Boleh, mantap banget ahli. Betul banget. Iya ini. Bunga mawar warnanya merah. Wow. Iya ya. Pucuk berduri jangan patahkan. Aduh. Jika ada kata yang salah, mohon hadirin memaafkan. Kita maafkan. Iya, karena kesalahan itu kan datangnya dari kita ya, dari manusia nih, dari saya ya. Mungkin ada yang salah kata tadi begitu, tapi segala kebaikan itu adalah datangnya dari Allah. Jadi saya gitu ya, selaku ini berbagi ilmu ini mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Mantap ini Ustaz banget, sama-sama. Iya betul, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustazah. Sehat selalu, panjang umur, dan mantap banget. Semoga kita masih tetap dalam silaturahmi persaudaraan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pemirsa Ngeteh Anget luar biasa, para penikmat Ngeteh Anget. Demikian hari ini, episode hari ini terkait dengan Ngeteh Anget podcast spesial Ramadan. Jangan lupa untuk kita like, follow, subscribe podcast Ngeteh Anget dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi